yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat
Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, selamat pagi. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar 4 pengertian berjalan dengan iman. Nah, Bapak Ibu, kita akan baca dulu di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, ayat yang tidak asing bagi kita. Firman Tuhan berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita seringkali harus berkata jujur bahwa sulit bagi kita untuk berjalan dengan iman dibandingkan kita berjalan dengan kemampuan yang kita punya. Kita sudah terbiasa untuk berjalan, melangkah, mencapai semua yang kita inginkan dengan kemampuan kita, kepandaian yang kita punya, dengan keuangan yang kuat yang kita punya. Rasanya itulah yang menjadi kekuatan kita untuk meraih semua yang kita rindukan, semua yang kita inginkan, dan semua yang kita harapkan. Tapi, saudara, seringkali kita harus berkata jujur. Kita bingung saat kita mampu, saat kita bisa. Bagaimana saat itu juga kita berjalan dengan iman? Kita bingung, kita tidak memiliki gambaran yang jelas. Nah, firman Tuhan pagi hari ini akan memberikan gambaran yang jelas bagaimana kita berjalan dengan iman. Bapak Ibu saudara sekalian, saat kita mampu, saat kita bisa, saat kita punya uang banyak, kita begitu mudah untuk berjalan dalam kehidupan ini. Dan seringkali kita nggak pakai iman kita. Dan kita nggak mengerti bagaimana konsep iman, berjalan dengan iman saat kita bisa, saat kita mampu. Namun kita baru mengerti saat kita kepepet, saat kita tidak ada jalan keluar, saat kita tidak memiliki solusi. Saat itulah seringkali kita baru mengerti bagaimana berjalan dengan iman. Saat itulah kita baru mengaktifkan iman kita. Saat tidak ada jalan keluar, saat tidak ada solusi lagi, semua kanan kiri tertutup, seringkali kita pakai iman kita baru aktifkan iman kita. Nah, saya mau berkata bahwa iman bukan untuk waktu kepepet. Iman bukan untuk dipakai hanya waktu tidak ada jalan keluar. Saudara, iman di konsep Tuhan bukan untuk itu. Lebih daripada itu, saudara, iman harus terus-menerus kita gunakan, baik keadaan kita baik keadaan kita buruk sekalipun. Iman harus kita pakai terus-menerus. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mengapa iman penting? Sebenarnya kita harus memiliki pengertian mengapa iman penting untuk kita pakai, untuk kita bisa berjalan dengan iman. Apa esensi yang paling mendasar mengapa iman itu penting? Saya mau berkata bahwa iman penting bukan saja itu berbicara tentang tangan Tuhan yang begitu hebat dan ajaib yang menolong kita, menyembuhkan, mencukupkan, menolong kita, melindungi kita. Bukan hanya itu saja, tapi lebih daripada itu, iman penting. Kenapa? Karena kalau waktu kita memiliki iman, saudara, kita bisa melihat penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Jadi saudara,
waktu kita memakai iman itu penting sekali. Kenapa? Karena kita akan menyadari bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita memakai iman, kita menyadari penyertaan Tuhan, maka waktu kita susah, saudara, waktu keadaan kita ada di bawah titik terendah dalam kehidupan, kita tidak tergeletak, kita tidak terjatuh, kita masih bisa bersyukur dan kita masih bisa bersukacita, masih bisa memiliki damai sejahtera. Dan pada waktu kita berhasil, kalau kita berjalan dengan iman, saudara, maka kita akan berterima kasih sama Tuhan. Kenapa? Karena kita sadar bahwa ini karena penyertaan Tuhan. Keberhasilan yang saya punya bukan karena saya hebat, tapi karena Tuhan menyertai saya. Sadari penyertaan Tuhan dalam hidup saudara karena saudara memakai iman. Kalau saudara nggak pakai iman, kalau saudara tidak berjalan dengan iman, saudara nggak akan sadar akan penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara akan sadar bahwa saudara hebat kalau saudara tidak memakai iman. Bapak Ibu saudara sekalian, ada 4 pengertian berjalan dengan iman. Nah, ini yang perlu kita pahami. Konsep ini kita harus tanamkan dalam diri kita. Yang pertama, berjalan dengan iman bukan meniadakan perencanaan dan kemampuan, namun meniadakan kekhawatiran. Waktu kita berjalan dengan iman, bukan berarti kita tidak memiliki perencanaan, bukan berarti kita tidak menggunakan kemampuan yang kita punya, atau skill, kepandaian, kreativitas yang kita punya. Entah saudara berdagang, entah saudara berbisnis, entah saudara melayani Tuhan, entah saudara lakukan apa saja. Waktu saudara berjalan dengan iman, sebenarnya itu semua tidak ditiadakan. Saudara tetap memiliki perencanaan, saudara tetap melakukan bagian saudara. Tapi ini yang akan ditiadakan, yaitu kekhawatiran. Ketakutan dalam hidup kita itu yang akan ditiadakan. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan tidak pernah memberi perintah untuk kita tidak berencana. Kita pikir kalau berjalan dengan iman, kita tidak perlu pakai perencanaan. Salah Bapak Ibu. Kitab Yakobus mengatakan, jika kamu berkata, aku akan pergi ke kota anu, aku akan melakukan ini, aku akan melakukan itu, hendaklah engkau berkata bahwa jika Tuhan menghendaki. Jadi Yakobus berkata bahwa kita harus berencana, tapi penuh dengan penyerahan diri. Nah, itulah saudara, waktu kita berjalan dengan iman, penuh dengan penyerahan diri. Kita tidak khawatir. Berjalan dengan iman meniadakan kekhawatiran, bukan meniadakan kemampuan dan perencanaan. Yang kedua Bapak Ibu, waktu kita berjalan dengan iman, saudara, kita berarti melibatkan Tuhan dalam perencanaan, perjalanan, bahkan pada akhirnya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, pada waktu kita berjalan dengan iman, kita libatkan Tuhan itu bukan pada waktu kita punya masalah. Saat ada perencanaan, saat ada ide dalam diri kita, dalam pikiran kita untuk berbisnis, untuk merencanakan ini, merencanakan itu, merencanakan segala sesuatu, menikahkan anak, dan merencanakan segala sesuatu dalam hidup kita. Dari mulai perencanaan, kita libatkan Tuhan, tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Pada waktu perjalanan, lebih-lebih pada waktu perjalanan, kita bersama dengan Tuhan, kita meminta hikmat, kita penuh dengan penyerahan diri. Dan pada waktu kita berhasil, saudara, kita sadar bahwa semua yang kita lakukan ini, semua yang kita capai untuk kemuliaan Tuhan, itu berjalan dengan iman. Bapak Ibu saudara sekalian, seperti yang dikatakan di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang 5 mengatakan,
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu saudara sekalian, saat kita dalam perjalanan pun libatkan Tuhan, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Nah, ini penting sekali saudara. Waktu kita berjalan dengan iman, dari titik awal, perencanaan, ide, itu kita sudah melibatkan Tuhan. Kita sudah meminta hikmat Tuhan dan pertolongan Tuhan, dan penuh dengan penyerahan diri sejak dari awal. Perencanaan, waktu kita berjalan dalam perjalanan, waktu kita sampai kepada harapan dan impian kita, kita berkata semua untuk kemuliaan Tuhan. Itulah yang namanya berjalan dengan iman. Yang ketiga Bapak Ibu, waktu kita berjalan dengan iman, berjalan dengan iman memiliki pengertian ini. Berjalan dengan iman bukan menutup kesulitan, tetapi membuka segala kemungkinan. Menutup kesulitan maksudnya, waktu kita berjalan dengan iman, bukan saudara semuanya lancar-lancar saja. Tidak ada kesulitan, tidak ada hambatan, tidak ada tantangan, tidak ada kegagalan, tidak ada kesulitan, beban hidup, masalah seperti jalan tol. Wah, semua lancar. Saudara, waktu kita berjalan dengan iman bukan menutup segala kesulitan hidup kita, tapi membuka segala kemungkinan. Berarti kita menghadapi kesulitan, tapi kita bisa, saudara, mengalami sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ini jauh lebih gede, jauh lebih besar. Ya, bagi kita kesulitan itu tidak mampu kita hadapi, tapi karena kita berjalan dengan iman, kesulitan sebesar apapun, hambatan segede apapun, ya, kita akan melihat perkara-perkara yang mustahil menjadi tidak mustahil. Itulah berjalan dengan iman. Waktu kita berjalan dengan iman, bukan menutup segala kesulitan, tapi akan membuka segala kemungkinan, sehingga kita tidak mudah putus asa, sehingga kita tidak mudah untuk berkata-kata negatif. Kita akan mengatakan perkataan iman. Kita akan berkata, segala sesuatu mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Mungkin hari ini saudara menghadapi penyakit yang mungkin sudah berat, saudara, sudah sulit untuk disembuhkan. Perkatakan dengan iman, terus perkatakan dengan iman. Maka lihat mujizat terjadi dalam hidup saudara. Sesuatu yang sulit diatasi, ya, sesuatu yang sulit diatasi. Saudara punya penyakit bisa diatasi. Ya, kalau saudara berjalan dengan iman, maka lihat perkara yang ajaib terjadi dalam hidup saudara. Banyak contoh di Alkitab kan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, sebenarnya waktu kita berjalan dengan iman, kita berjalan dalam anugerah Tuhan. Ada saja hal-hal yang di akal pikiran tidak mungkin, tapi kita mengalami mujizat, kita mengalami perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, itulah yang saya mau katakan, bahwa berjalan dengan iman bukan berarti menutup segala kesulitan, tapi akan membuka segala kemungkinan. Yang terakhir Bapak Ibu, berjalan dengan iman berarti melihat yang belum terlihat. Seperti dikatakan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 7 mengatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Jadi karena iman, Nuh itu bisa melihat yang belum kelihatan, ya, atas petunjuk Allah. Dia berkata dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bapak Ibu saudara sekalian, waktu kita memiliki iman, maka kita akan melakukan sesuatu, ya,
kita akan mengerjakan sesuatu yang sebenarnya belum kita lihat. Ya, kita sudah lakukan dari sejak kita awal ini. Contoh saudara, Nuh lihat, dia melihat bahwa akan ada bencana besar, yaitu bumi akan dimusnahkan. Maka Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera. Padahal belum ada banjir, belum ada hujan, ya, tapi Nuh sudah mempersiapkan bahtera. Dan saudara baca, Nuh itu mempersiapkan bahtera bukan di pinggir pantai, tapi di gunung. Ini sesuatu yang tidak logika. Bapak Ibu saudara sekalian, waktu saudara berjalan dengan iman, sepertinya saudara ini melakukan sesuatu yang tidak logis. Tetapi saudara bisa melihat dan saudara yakin apa yang saudara kerjakan ini merupakan sebuah penglihatan iman di masa yang akan datang. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Banyak orang saudara nggak mau melayani. Kenapa orang nggak mau melayani? Mereka berpikir gini, itu kan tugas pendeta. Saya sibuk saja di dunia kerja, saya bekerja saja. Orang-orang seperti ini saudara, dia tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan ini pekerjaan yang penuh dengan sesuatu yang luar biasa, indah. Dia tidak bisa melihat saudara, upah dibalik semua jerih lelah pelayanan kita. Akan ada penghargaan yang luar biasa. Saudara, kalau saudara dapat penghargaan di dunia saja senang sekali ya. Dapat reward dari presiden, dapat reward dari dunia. Saudara dicatat sebagai seorang yang bersejarah, saudara melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah saudara, rewardnya bukan dari presiden, rewardnya dari orang, bukan orang top dunia, tapi rewardnya bakal dari Tuhan kalau kita melayani. Bayangkan saudara, semua orang menyaksikan betapa saudara diberi mahkota, saudara diberi penghargaan dari Tuhan. Betapa senangnya saudara kita bisa melayani, karena memang saudara, orang-orang melayani, orang-orang yang bisa melihat, ya, orang-orang mau melihat perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang dahsyat. Saya kasih contoh lagi, saudara memberi. Waktu saudara memberi, saudara memberi dengan iman. Nah, waktu saudara memberi bukan membuat saudara kekurangan, tapi saudara sedang menabur. Nah, itu pakai iman. Saudara melihat sesuatu yang belum terlihat. Saudara belajar taat sekalipun saudara belum melihat. Kalau hari ini Bapak Ibu, saudara, hari-hari ini orang membutuhkan iman. Dan kalau kita melihat firman Tuhan berkata bahwa Tuhan datang kedua kali, dia melihat apakah di bumi ini ada iman. Kenapa Tuhan mencari iman? Karena memang saudara, di akhir zaman iman akan dihancurkan oleh setan. Iblis akan menghancurkan, karena iman itu fondasi, iman dasar dari pengharapan, dasar dari apa yang belum kita lihat. Jadi iman itu dasar kehidupan kita. Nah, dasar itu yang akan digoncangkan, saudara, akan digoncangkan. Makanya saudara, mari saudara, hari-hari ini berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman, sekali lagi, berjalan dengan iman. Berarti saudara, bukan berarti saudara meniadakan perencanaan dan kemampuan, tapi sebenarnya berjalan meniadakan rasa takut dan rasa khawatir dalam hidup ini. Berjalan dengan iman itu melibatkan Tuhan dari perencanaan sampai perjalanan, bahkan sampai akhirnya untuk kemuliaan Tuhan. Berjalan dengan iman bukan menutup kesulitan, tapi membuka segala kemungkinan. Berjalan dengan iman, saudara melihat apa yang belum terlihat. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Tetap semangat. God bless you.